Ada poin sedikit yang perlu dipahami tentang fadilah surat Fatihah yang nomor 1, itu Nabi janji kepada Abi Sa'id Ibnul Mu'alla, ya, kemarin ini kontak wurui surat Quran yang paling agung, lalu ditagih, terus Nabi dawuh, surat Quran yang paling agung itu Alhamdulillah. Nah, zaman harus tahu bahwa istilah aran Alhamdulillah itu bisa jadi maksudnya nama surat Fatihah, sehingga ketika di hadis Bukhari Muslim disebut saya makmum kepada Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka semua memulai bacaan dengan Alhamdulillah. Itu maksudnya bukan langsung Alhamdulillah tanpa Bismillah. Maksudnya mereka memulai dengan bacaan Alhamdulillah, itu begini, mereka semua memulai bacaan dengan surat yang namanya surat Alhamdulillah, yakni surat Fatihah. Perkara cara membacanya, ya tetap pakai Bismillah, supaya ayatnya tetap genep 7 dan sesuai Bukhari yang 3451. Karena sallallahu alaihi wasallam yajhar bil basmalah. Dulu Kanjeng Nabi itu senantiasa mengeraskan bacaan basmalah, berarti pakai bismillah. Nah, jadi teman-teman enggak pakai bismillah, alasannya itu tadi. Kami makmum pada Nabi, Umar Utsman, mereka memulainya dengan alhamdulillah, lalu enggak pakai bismillah. Apa harus begitu? Enggak tentu. Sebab sebutan alhamdulillah itu tidak tentu langsung ayat Alhamdulillah. Sebutan Alhamdulillah itu nama surat Fatihah yang Nabi sendiri di sini menamainya dengan surat Alhamdulillah. Sehingga yang dimaksud sahabat mereka memulai dengan Alhamdulillah, memulai bacaan dengan surat namanya surat Alhamdulillah, nama lain dari surat Fatihah. Jadi begini, kami makmum kepada Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, beliau memulai bacaan tidak dengan Qul Huwallah, tidak dengan Inna A'thaina, tidak dengan Tabat, tapi memulai bacaan dengan surat Alhamdulillah. Paham? Surat Fatihah. Cara membacanya ya tetap pakai Bismillah. Nah, kalau dipahami begitu, Mas, hadis itu kau pegang, Alhamdulillah itu nama surat Fatihah. Hadis yang menyatakan Nabi Bismillah juga kau pegang. Kalau zaman ngotot langsung Alhamdulillah tanpa Bismillah, maka zaman sepihak dan membuang hadis yang meriwayatkan Nabi pakai Bismillah. Dan pemahaman yang menyebabkan kau membuang hadis itu enggak baik. Sebab Quran berpesan wa ma ataakumur rasul fakhudhuh. Apapun yang dibawa Rasulullah ambil semua. Jangan ada yang buang, pokoknya sohi. Nah, supaya enggak ada hadis yang dibuang, ulama, mustambid, mujtahid harus pinter-pinter mencari titik temu. Ini gimana ini? Ada hadis Nabi mengeraskan Bismillah terus, senantiasa mengeraskan Bismillah. Ada hadis katanya memulai dengan Alhamdulillah. Apa kata Abraham? Bismillah apa Alhamdulillah? Mas, baca surat Alhamdulillah. Cara membacanya tetap dari Bismillah, itu loh. Ngerti? Nah, ojo ndelomong. Tambih utawi iki iku pengenget fi fadhaili ba'di suwari. Mertelaake kautamaane beberapa surat. Zakara nutur sapa al-alamatu wong kang banget ngalime Al-Qurtubi yaiku Imam Qurtubi fi tafsirihi ing dalam tafsire Imam Qurtubi. Apa jenenge tafsir? Al-Jami' li ahkamil Quran. Nuturake baban ing suwijining bab khoson kang khusus. Nabah ngelingake sapa Imam Qurtubi fi ing dalam baban khoson ala ahadits atas adanya hadis-hadis wudiat kang digawe-gawe apa hadis dipalsukan
fi fadli suwaril Qur'an. Nerangake kautamaane surat-surat Al-Qur'an. Ternyata setelah diteliti hadisnya maudhu', hadisnya palsu, wudi'at, dipalsukan. Wa nahnu utawi ingsun ali asabuni iku najtazi'u nyukupake sapa ingsun min kalamihi saking dawuhe Imam Qurtubi nyukupake bi ba'di faqaratin kelawan nutur beberapa alinea, beberapa paragraf. Enggak usah banyak-banyak. Qala dawuh sapa Imam Qurtubi rahimahullah, la iltifata, ora usah ditoleh, ora usah digatekake lima hadis-hadis. Wadu'a yang telah menggawe-gawe memalsukan hu ing ma sop al-wadi'un wong-wong kang tukang gawe-gawe hadis alias bikin hadis palsu. Waqtala qalan ya tegese gawe-gawe hu ing hadis sapa al-mukhtaliqun wong kang penggaweane tukang gawe-gawe minal ahadisi nyatane anane hadis-hadis al-kadzibati kang ngapusi goroh wal akhbari lan piro-piro hadis berita kabar al-batilati yang sesat batil fi fadli suwaril Qur'an tentang keutamaane surat-surat Al-Qur'an wa ghairi dzalika lan hadis-hadis kang liyane maneh min fadhailil a'mal nyatane tentang piro-piro fadilai ngamal qadir takaba kang temen-temen wis nglakoni ha ing mengkono-mengkono ngamal yang ternyata hadise palsu. Sapa sing nglakoni? Jamaatun sejumlah orang, kathiratun kang akeh atau irtakaba nglakoni ha ing gawe hadis palsu. Sapa jamaatun sekumpulan wong, kathiratun kang akeh. Apa tujuan mereka memalsukan hadis? Ikhtalafat beda-beda. Apa aghraduhum tujuan-tujuan mereka wa maqasidum lan sejone wong-wong mau beda-beda fi irtikabiha dalam hal melakukan kejahatan membuat hadis palsu. Faminhum iku setengah sangking kaumun ono kaum minaz zanadiqah dari kafir-kafir zindik wada'u wong-wong mau padha gawe-gawe hadis palsu ahadits saing pira-pira hadis tujuannya liyuqi'u supaya bisa menimbulkan bidzalika kelawan mengkono-mengkono gawe hadis palsu menimbulkan asyakka kemamangan fi qulubin nas ing dalem atine para manungsa cek enggak yakin dengan kebenaran Islam, enggak yakin dengan kebenaran Nabi Muhammad. Ya, misalnya diceritakne Nabi Muhammad itu sewengi, misalnya nyun sewu, iso kumpul bojo ping 12, ping 10 barang. Akhirnya beberapa orang maling ngritik Kanjeng Nabi. Wallahu alam. Wa minhum lan iku setengah saking jamaah sehingga hadis palsu. Qaumun ono kaum wada'u kang memalsukan sapa kaum al hadis ing hadis lihawan krono nuruti hawa nafsu yada'una kang ngajak-ngajak wong-wong mau anasa ing para manungsa ilahi maring hawa nafsune dikai hadis lapo cek wong akhire wis ngene tok cukup enggak usah salat sing penting nglakoni ngene iku lho hadise. Lek nglakoni ngene jamin mlebu swarga. Masih bendino nglakoni dosa gedhe. Akhire wong seneng ngono iku, nuruti hawa nafsu. Hatta sehingga qala dawuh sapa saikhun salah suwijine tokoh min suyukhil khawarij saking tokoh-tokohnya khawarij ba'da antaba setelah dia bertaubat. Nah, ada yang kemarin itu nyun sewu kadang ada Wahabi tobat, ya kan? Kadang ada NII tobat yang Garut kemarin. Kadang ada ISIS teroris
tobat. Tempo hari wallahu alam di Serang ada yang dari Kediri itu yang nggak nganggap orang lain najis itu. 1-2 ada mereka ada yang tobat. Akhirnya menceritakan dahulu diajari apa. Nah begitu. Dulu juga ada khawarij taubat. Inna kunna idza hawina amron sayyarnahu hadisan. Wen saenake dhewe kaum khawarij. Dan sekarang juga banyak hadis Bukhari hilang. Ra cocok ilangi ngono tok wis. Cocok digawe. Kepingin cocok gawe hadis. Ra cocok hadis sahih pun diilangi. Nuruti hawa nafsu. Inna sungguhlah kami kaum khawarij, kunna adalah kami, idza hawina, ketika kami kepingin seneng amron suatu perkara, sayyarnahu, maka kami jadikan sesuatu yang kami senangi itu hadisan hadis. Seneng terong, kayak hadis tentang terong. Innamal badijan syifaun min kulli da'in. Terong itu kena ditombo dari segala macam penyakit. Sakwenake dhewe. Muni ku penggaweane khawarij. Benar-benar membingungkan orang awam dan suka mengkafirkan orang lain, suka membunuh orang lain dengan tuduhan kafir. Kita itu benar-benar kena musibah besar dengan adanya kaum khawarij modern, neo khawarij. Matane Israel lho ra gelem. Matane Amerika ya ra gelem. Tapi matane padha Islami, Yaman dipateni, Libya dipateni, Suriah dipateni. Wus, kaya-kaya sunah Rasul matane padha Islami. Nek repot. Niki neo apa? Neo khawarij. Wa minhum jama'atun wada'ul hadis hisbah. Wa minhum di antara mereka jama'atun ada sejumlah orang wada'ul hadis yang mereka memalsukan hadis hisbatan krono Allah. Aku gawe hadis palsu lillahi ta'ala. Kok ono? Nian ingsun gawe hadis palsu lillahi ta'ala. Ikhlas liwajhillah krono golek ridhone Gusti Allah kama za'amu seperti yang mereka klaim tapi hanya klaim aja. Yad'una mereka mengajak-ajak anasa umat manusia ila fadhailil a'mal melakukan fadilah ngamal tapi hadisnya palsu. Kama fa'ala seperti yang melakukan sapa yang nglakoni Nuh al-Marwazi haitsu kana yad'u ahadits sekiranya al-Marwazi yad'u memalsukan ahadits pira-pira hadis fi fadli suwaril Quran mengenai keutamaan surat-surat Quran suratan itu dia sebut urut per surat ini diwe hadis palsu siji sapa wong maca iki ndang payu rapi akhire arek seneng maca karepe apa gawe hadis palsu cek sregep maca Quran kaya api tapi ya tetap saja namanya goroh itu ya haram meskipun tujuannya baik. Dulu ada salah satu golongan yang suka membaca sholawat itu, kalau ceramah itu bikin cerita-cerita yang nggak masuk akal. Guru saya dulu mabur, begini, mabur. Diparani karo Ki Mas Duki Mahfud, kalau nggak salah peristiwanya di Bulu Lawang. Benar ini peristiwa ini. Ngimboten kiai namung damel cek tiang-tiang percaya terus sregep maca ngeten iki. Nah, terus ya Mas Duki mengutip dawuh yang di kitab Ihya itu, enggak tetap haram. Ad-da'wah bil kadzib haram. Mengajak kebaikan dengan dalil yang bohong, dengan dalil yang palsu itu tetap haram. Jangan mencuci najis dengan air kencing. Jangan mengajak kebaikan dengan kebohongan. Mana Mas? Fala masu ila andalik. Ketika Nuh al-Marwazi ditanya andalik tentang banyak memalsukan hadis itu, qala dia mengucap, inni ra'aitun nas qad a'radu 'anil Qur'an. Saya melihat orang-orang telah berpaling dari Al-Qur'an. Wastaghalu bi fiqhi Abi Hanifah dan mereka sibuk mempelajari fikihnya Abu Hanifah.
wa Maghazi Ibn Ishaq, dan mempelajari kitab Maghazi, kitab sejarah ini yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Fawadatu, maka aku memalsukan hadzal hadis ini hisban lillahi ta'ala. Aneh. Krono Gusti Allah. Awas. Ya, koyo api-api tapi tetap haram, tetap haram. Kalau di i'anah, kadang cobaan saja serbanan bisa haram. Umumnya di Yaman, di Mekah, orang awam cukup pakai jubah kayak begitu. Cukup pakai serban kayak begitu. Yang jubah kebesaran dengan gagah, yang serban kebesaran, itu khusus untuk para ulama. Gak orang biasa, goblok, enggak ulama belas, pakai bajunya ulama, serbannya ulama, jubahnya ulama. Akhirnya ketika jalan di kampung, banyak orang tipu, wakai sing cium tangan, tidak perlu sama salam tempel bareng. Mana dia, kapok entah hapus, lumayan. Bermodal jubah lumayan. Nah, begitu itu haram. Karena taghrirul awam, menipu orang awam. Ya. Guru-guru kami di militer di Malang-Malang, tetap kepingin menampilkan apa adanya, nggak usah dibuat-buat. Nek pancen zaman kiai monggo berdandan selayaknya kiai, nek sama wong biasa monggo berdandan selayaknya orang biasa. Ojo wong biasa berdandan kaya habaib. Zaman tukang becak, banser berdandan kaya Habib Lutfi. Bareng pengajian Habib Lutfi Amarawu, Habib Lutfi nggawe pakaian banser sama nggawe pakaiane Habib Lutfi. Mudun teko mobil sing diambungi ngawur ae. Itu taghrir. Bujui, enggak boleh. Ya, ada sesuatu kelihatannya sunnah Rasul enggak jubah, tapi karena salah situasi dan bisa menipu orang, jatuhnya haram. Qala rahimahullah, fahadari mimma wada'ahu a'da'uddin. Fahadari, waspadalah kamu, hati-hatilah, waspadalah mimma dari hadis-hadis wada'a yang telah memalsukan hu ing ma sapa a'da'uddin, musuh-musuh Islam. Wazanatiqatul muslimin, kaum zindiknya umat Islam. Zindik itu aslinya enggak iman tapi pura-pura iman. Kalau sekarang mirip-mirip kaum liberal lah. Fi ba'di targhib, fi babi targhib wa tarhib. Dalam bab at-targhib, memotivasi amal, wa tarhib, meden-medeni dari berbuat maksiat, wa ghairi dzalika. Wa a'dhamuhum dararan aqwamun minal mansubina ila zuhdi. Utawi yang paling besar apane dororon mudorote, yang paling berbahaya itu siapa? Iku aqwamun kaum-kaum minal mansubina ila zuhdi. Saking wong-wong yang dikait-kaitkan dengan ketasawupan, kezuhudan. Dandanane Masya Allah, tawadhu'an, alhamdulillah, astaghfirullah, subhanallah. Ya dipercaya wong akeh, wong penampilannya tawadhu banget, zuhud banget. Gledek tibake wani-wani gawe hadis palsu. Niki zaman ustad-ustad yang penampilannya biasa, kalau sama ngomong palsu itu sama dikamplengi karo masyarakat. Karena masyarakat lebih percaya pada orang yang penampilannya kayak begitu. Ini paling repot, kau enggak menyuarakan, kasihan masyarakat percaya hadis palsu. Kau menyuarakan, kalah apa ini? Kalah legitimasi karena penampilan. Nah ini a'dhamuhum dororon, sing paling gede bahayanya. Tapi tetap saja terus bertahun-tahun kita menyuarakan iki dalile. Dan hari ini sudah banyak orang-orang yang kembali memegangi dalil. Kita muter-muter sampai Merauke nyampe ini dalil, ono 11 tahun luwe. Wis kesel.
Tapi hasilnya juga luar biasa. Wada'ul hadis, mereka memalsukan hadis, kaum-kaum yang kayak sufi itu. Hisbatan krono ikhlas. Ikhlas itu fi maza'amu menurut yang mereka klaim. Nah, karena koyok-koyok yang menyampaikan itu syekh, fataqabbala maka pada menerima anasu umat manusia maudhu'atihim hadis-hadis maudhu' mereka itu siqatan krono yakin percaya kumandel minhum dari umat manusia kumandel percaya bihim kelawan wong-wong sing penampilane koyok-koyok zuhud mau warukunan lan krono condong ilaihim maring wong-wong sing koyok-koyok zuhud mau. Dengan begitu fadallu wa adallu maka mereka sesat dan menyesatkan. Iki fadl itu fa-nya fa mereka maka ojo fadallu mereka mengutamakan ngawur. Fadallu wa adallu tasdidnya ning lam fadallu ojo ditasdid dote fadallu beda mana. Tafsirul isti'adzah utawi iki ku tafsir isti'adzah. Kalau dekan humaniora bukan isti'adzah, bu isti'adah. Wis ganti saiki ya. Namun enggak ngerti. Dulu bu isti'adah, lalu ganti bu Syafi. Ya. Lalu sekarang ganti Pak Faisal. Dekan humaniora UIN. Bu isti'adah. Kalau saking fasihnya, monggo bu isti'adzah. Isti'adzah ya a'udzubillah, na'udzubillah min dzalik ini. Ini isti'adzah ngawur ae. Padha karo suul adab, ya suul adab gawe hamzah. Kurang ajar ra duwe tata krama. Suul Mas iki suul adab nang kiai. Saking lek pengen wah dan su'ul azab. Munda mantep. Kadang yang salah-salah malah mantep. Su'ul azab. Qala ta'ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Jika kamu hendak membaca Al-Qur'an maka berta'awudlah. Ista'iz fi'il madinya ista'adha, yasta'idhu, isti'adatan. Amarnya ista'id. Berta'awudlah kamu billah minasyaitonir rajim, minta perlindungan dari godaan setan. A'udhu billah dah. Apa maknanya a'udhu? Astajiru, aku berlindung. Wa alja'u, dan aku berlindung sama. Yuqalu dikatakan udtu bi fulan. Udtu itu dari fi'il madhi adu, azata, udna, ana, udtu. Apa maknanya Ada ya'udhu, a'udhu. Atau ista'adhu, hunna ista'adna. Anta ista'atta, ana ista'attu. Apa maknanya? Yuqalu uttu bi fulan, saya berlindung dengan si fulan. Boleh juga ista'attu, saya minta perlindungan dengan si fulan. Qala ta'ala, contoh yang uttu mana? Wa inni uttu bi rabbi wa rabbikum antarjumun. Ya, apa maknanya uttu? Ada saya berlindung kepada Allah Tuhanku, juga Tuhanmu, antarjumun, agar kalian tidak melempari aku, tidak menfitnah aku, tidak menuduh aku. Antarjumuni, itu aslinya nih, aku. Makanya itu nasab karena ada an. Kalau nasab nunnya dibuang. Lah nun apa itu? Itu bukan nun milik tarjumu. Itu nun ana tarjumuni itu. Yaknya yang
dibuang, disisakan kasroh. Makanya kalau diharokati kasroh ini, wa inni utu rabbikum antar jumuni. Maknanya apa utu? Iltaja'tu, aku berlindung. La malja'a wa la manja minallahi illa, apa malja'? Tempat berlindung. Lajiin orang-orang yang minta perlindungan, minta suaka, reverse, pengungsi. Iltaja'tu istajartu, saya minta perlindungan bisi kelawan Allah. Qala dawuh fil lisanil arabi, adzabi, masdarnya audzan, adza ya'udzu audzan, ada ya'udzu audan. Nah begitu. Ya, bisa juga masdarnya iyadan. Sering-sering ucapnya wal iyadu billah. Bukan wal a'udzu billah, tapi wal iyadu billah, yakni na'udzu billah. Maknanya apa? Laja'a, berlindung ilaih kepada apa? Wa'tasama, ya sama, berlindung. Wa fil hadis anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tazawwaja mur'atan minal Arab. Nabi pernah nikah dengan seorang perempuan Arab Badui. Falamma udkhilat, ketika perempuan itu dimasukkan, dipertemukan ali neng kamare Nabi, niko Nabi garwane panjenengan sing anyar. Qalat, mengucaplah orang perempuan kurang ajar, Nabi dianggap kayak setan. Orang perempuan pancen orang Badui rada kurang ajar. A'udzubillahi minka, ngene mero-mero. Padane karo setan, a'udzubillahi minka ngene. Aku berlindung pada Allah minka dari godaanmu. Nabi tersinggung padane karo setan, tersinggung berat. Wong Badui. Makanya kadang-kadang ada ustadz tertentu itu kepada orang Arab, tidak semua Arab harus dihormati. Nek wong awam sembarang Arab apa mana cobaan yos dihormati, diambung tangani. Kenapa beberapa orang perlu selektif? Ya dah. Yuk kadang begini, khawatir kadung diambungi tangan-tangan tiba-tiba batu. Qalat, mengucaplah si perempuan itu, a'udzubillahi minka. Faqala laha, lalu Nabi dawuh kepada perempuan, kurang ajar men. Laqad utti bima'adzin. Benar-benar kamu telah berta'awud bima'adzin dengan suatu ta'awud yang besar. Wes mulia-mulia ora usah rasido rabi karo aku. Mulai alias dipekat mulai. Falhiki pungalah kamu, bergabunglah kamu, bertemulah kamu bi ahliki dengan keluargamu lagi. Wes kono balik. Naman entek sanggup biro minta balik nek sanggup nih. Entek transport biro mikrolete. Ai maksudnya qad laja'ti ila maljain, kamu benar-benar berlindung kepada suatu tempat berlindung, wa lutti bimaladzin, sama ladza yaluzu. A'udzu billahi minasyaiton. Setan itu apa? Maknanya setan. Al-mutamarid sing mokong, pokoknya tukang mokong ini jenenge setan. Ya, mokongan ra kena dikandani, ra kena coto, itu jenenge mutamarid. Mokong dulurung. Ya, al-ati yang menentang utuwang kabiro. Wa huwa mustaqbun min satana. Lafaz syaitan itu diambil dari fi'il madhi satana bimakna ba'uda, dengan makna ba'uda, jauh. Satana daru, ada istilah rumahnya satana, apa? Air rumahnya ba'udat, rumahnya jauh. Bi'run satun, sumur yang satun, apa maknanya? Ai ba'idatul qa'ri, jauh dasarnya, berarti jeruh. Qala al-Qurtubi, sumya syaitanu syaitanan, setan disebut setan yang maknanya jauh. Kenapa dimaknai setan?
dinamakan setan yang maknanya jauh. Libu'tihi anil haqqi, karena jauhnya setan dari kebenaran. Wa tamarrudi, dan karena mokongnya angel diatur, enggak kena perintah sak karepe dewe. Wadali kali annakula atin mutamarridun. Hal itu karena setiap yang atin utuan, ya, apa tadi? Yang suka menentang, mutamarridun mesti mokong minal jinni, baik itu dari golongan jin, wal insi menungso, wa dawabi kewan, mana? Wadzalika li anna kulaatin, karena setiap yang mentang-mentang, mutamarridun yang mokong, mutamaridin, baik golongan jin, menungso maupun kewan, kabeh mau dalam bahasa Arab disebut apa? Setan. Termasuk MU, ya kan? Menyebut dirinya the red devil, setan merah. Qala Jarir, mengucap si Jarir, ayyama yad'unani syaitana min ghazalin wa hunna yahwainani idh kuntu syaitana. Ayo. Ayyama yad'unani syaitana min ghazalin wa hunna yahwainani idh kuntu syaitana. Mana? Ayyama yad'unani syaitana, pada hari-hari kaum perempuan-perempuan itu memanggil aku dengan panggilan setan min ghazalin, krono guyonan. Kalau taghazuli guyonan karo wong wedok, gendaan, pacaran. Wahunna, sedangkan mereka yahwainani, mereka sejatinya juga ingin saya, mencintai saya. Ngarani aku diarani setan, padahal sakjane yo seneng. Biyen ngono iku lek wong gendaan. Kurang ajar aku diarani setan, padahal diam-diam juga mencintai saya ternyata. Idh kuntu syaitanan, idh ketika kuntu ana sapa ingsun, iku syaitanan, setan mokong. Wasyaitanu laisa mukhtassan bil jinni. Istilah setan itu tidak dikhususkan dengan golongan jin. Bal yutlaqu 'alal insan. Akan tetapi nama syaitan itu juga digunakan untuk golongan menungso sing mokong, sing sakarepe dhewe utuwan mutamarrid. Qala ta'ala syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gururo. Setan-setan baik dari golongan menungso dan golongan jin. Wa yurwa, diriwayatkan ana Umar, bahwa Umar raqiba ala himarin, Umar menaiki khimar. Fata bakhtaro, ginjal-ginjal, munting-munting, apa lek ngaran? Apa? Terombang-ambing. Pokoknya kuda enggak anteng, sair naik. Bihi, dengan si Umar, ini ditumpahi kok mana ginjal-ginjal saenake dhewe. Faqala, Umar mengucap, anziluni, turunkan aku. Khimar kurang ajar, ya setan ini. Fa innama arkabtumuni ala syaiton. Kau menaikkan aku di atas setan. Umar pun menyebut kewan sing sakarepe dhewe diarani setan. Ar-rajim, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Maknahu al-marjum. Rajim bimakna marjum, fa'il bimakna maf'ul. Yang dirajam, yang dilaknati, yang dikutuk. Fa huwa fa'il bimakna maf'ul. Rajim itu wazan fa'il bimakna maf'ul. Yuqalu, dikatakan ainun kahil, mata yang dicelai. Kahil bimakna makhul, gitu.
mata yang dicelai, makhul. Kaffun khadib, telapak tangan yang dipacar. Khadib fa'il, bimana apa? Bimana apa? Makhdub. Tutuk tangan yang, tangannya lek manten, tangannya sing dipacari. Kukunya apa tangannya? Mbak-mbak dadi manten. Hah? Apa baduke? Istilahnya tangan yang khadib, ay makhdub, dipacar. Rajulun lain bimakna mal'un, orang yang dilaknat, dikutuk. Qala al-Qurtubi wa aslu rajmi ar-ramyu bil hijarah. Aslinya makna rajm itu dilempari dengan batu, itu dirajam namanya. Wa rajmu ya'ti bimakna al-qatli. Lafaz rajam itu juga datang dengan arti membunuh. Wa la'ni dengan arti melaknati, mengutuk. Wa torti dengan arti tortu, mengusir. Wa syatmi dengan arti syatam, memaki-maki, misuh. Nabi dawuh, ijtanibul la'anain, jauh olehmu dua hal yang mendatangkan laknat. Bukan laknatullah, maknanya yang menyebabkan orang misui kon. Apa? Pipis neng isor, apa neng tempat jagongane menungso, pipis neng isor wit teduh. Zaman kurang ajar, wis jelas iku apa halte. Biasa isu jam tu mulai ono bis, wong-wong podo nyekat yang halte lungguh dilu. Dadak mau isi ini apa nih melenyok gak misuh. Nah itu satmu. Apa? Laknun bimakna satmu, ya misuh. Dipisui zaman. Waqad qila hadza kullu fi qawlihi. Dan benar-benar dikatakan semua makna ini tentang firman Allah, la illam tantahi ya Nuh, jika benar-benar kamu tidak menyudahi dakwah Nuh, nek zaman enggak leren nekmu dakwah, terus dakwah, awas kon, latakunanna, benar-benar kamu akan menjadi minal marjumin, golongan orang-orang yang dirojem. Apa maknanya dirojem? Semua makna itu kena, ya dibunuh. Awas konlek, tetap aja dakwah, minal marjum, dibunuh. Apa tadi maknanya lagi? Dilempari batu, terus dikutuk, dilaknat, terus diusir dari kampung, dipisui. Lafat marjumin ini, semua makna itu masuk semua. Dilempar batu, dipateni, dikutuk, diusir, dipisui. Fasyaitanu marjum, setan itu marjum bermakna dilaknati, dikutuk, li'annahu mal'unun wa matrudun, karena setan itu dilaknati dan diusir. Diusir dari apa? Min rahmatillah. Terus apa maknanya a'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Wal maknanya ta'awud adalah astajiru wa alja'u ilallah wa atasimu bih. Aku berlindung kepada Allah, aku sama berlindung kepada Allah dari kejahatan setan al-ati yang semena-mena, al-mutamarrid yang sakarepe dhewe mokong alladzi yuridu an yughwiyani yang ingin menyesatkan aku, wa yudillani sama menyesatkan aku, wa ahtami aku berlindung bil khaliqis samil alim kepada Allah yang maha pencipta, maha mendengar, maha mengetahui, min hamzi dari godaan setan, walam zihi sama, wa wasawisi dan waswas bisikan setan. Faliat fa'u tidak bisa menolak menghindarkan ani dari aku, ansarihi sarau dari kejahatan setan, wadarahu bahaya setan. Enggak ada yang bisa menghindarkan aku dari bahaya setan illallahu kejaba mung Gusti Allah Rabbul alamin. Tafsirul Basmalah. Al-Fatihah.